Season kedua episode pertama film Kim versi komik. Episode pertama ini dibuka dengan kelanjutan atau kilas balik masa lalu manajer Kim saat masa aktif di dunia militer dan intelijen. Bagian ini memperlihatkan bagaimana ia akhirnya memilih pensiun dari dunia hitam yang penuh darah demi menuruti keinginan mendiang istrinya. Ia ingin hidup normal sebagai ayah tunggal yang membesarkan putri semata wayangnya yang bernama Minji. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang setelah badai penculikan Minji berhasil diselesaikan lewat pertempuran habis-habisan. Manajer Kim dihadapkan pada realitas hidup baru. Perusahaan lamanya sudah hancur, identitasnya sebagai mantan agen rahasia mulai terendus oleh pihak berwenang, dan ia statusnya kini menganggur tanpa penghasilan. Sebagai seorang ayah, manajer Kim sadar bahwa hidup normal membutuhkan uang yang tidak sedikit. Ia harus membayar sewa tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai sekolah Minji yang baru saja dipindahkan demi keamanannya. Hal ini memaksanya untuk segera mencari pekerjaan baru yang legal, namun tetap bisa memanfaatkan keahlian khususnya miliknya. Akhirnya manajer Kim memutuskan melamar ke sebuah agensi penyalur tenaga kerja yang tidak biasa bernama White Tiger Job Center. Agensi ini terkenal di dunia bawah tanah karena menyediakan pengawal elit, tenaga pengamanan tingkat tinggi, hingga tentara bayaran. Episode ini ditutup saat manajer Kim melangkah masuk ke ruangan wawancara. Di sana ia langsung berhadapan dengan sosok raksasa yang esentrik sekaligus menyeramkan, yaitu dia bernama Tom Lee atau Do Gyu Lee. Pertemuan tatap muka pertama ini langsung menciptakan atmosfer yang sangat tegang dan menjadi jembatan menuju duel fisik mereka di episode selanjutnya. Pertemuan pertama dengan Tom Lee, manajer Kim masuk ke ruangan wawancara dengan penampilan pria parubaya yang tampak sopan, rapi, dan biasa saja. Namun Tom Lee bukanlah pewawancara biasa. Sebagai salah satu karakter terkuat di versi ini, Tom Lee langsung bisa mencium bau darah dan aura petarung hebat yang disembunyikan oleh manajer Kim. Lalu terjadilah awal mula bentrokan. Tom Lee tidak tertarik dengan resume kertas dan latar belakang formal. Baginya satu-satunya cara menguji calon karyawan Baeko adalah dengan uji kelayakan bertarung. Tanpa aba-aba yang panjang, Tom Lee langsung melancarkan serangan fisik yang brutal untuk menguji refleks dan kekuatan tersembunyi dari manajer Kim. Kemudian Kim yang awalnya mencoba tetap bersikap ramah dan menahan diri terpaksa mengaktifkan mode tempurnya demi bertahan hidup dari serangan Tom Lee yang luar biasa, besar, dan penghancur. Kim mulai memamerkan keahliannya dan teknik kawat militernya yang legendaris. Tom Lee sangat terkesan melihat seorang pria parubaya berbaju kantoran mampu menahan dan membalas serangannya dengan presisi seorang pembunuh profesional. Lalu Tom Lee terus menekan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, mentah, dan penghancur. Namun manajer Kim membuktikan kapasitasnya sebagai mantan agen elit dengan menggunakan teknik tingkat tinggi untuk menangkis, menghindar, dan melancarkan serangan balik yang presisi ke titik-titik vital Tom Lee. Di tengah pertarungan yang brutal, Tom Lee yang memiliki insting tempur tajam akhirnya menyadari sesuatu yang besar. Berdasarkan teknik bela diri, ketenangan, dan taktik kawat militer yang digunakan, Tom Lee langsung mengenali identitas asli pria parubaya di hadapannya. Ia menyadari bahwa pelamar kerja ini adalah agen 66, agen rahasia legendaris yang sangat ditakuti di masa lalu. Penemuan ini membuat Tom Lee tertawa puas karena berhasil menemukan aset yang sangat berharga. Akhir pertarungan dan keputusan wawancara. Setelah saling menguji batas kemampuan, pertarungan mereka akhirnya mereda tanpa ada salah satu yang tewas. Karena ini pada dasarnya tetaplah sebuah wawancara kerja. Tom Lee merasa sangat puas dengan demonstrasi kekuatan manajer Kim. Tanpa ragu-ragu lagi, Tom Lee langsung menyatakan bahwa manajer Kim lolos wawancara dan resmi diterima bekerja di White Tiger Job Center. Tugas dan babak baru dimulai. Manajer Kim menerima pekerjaan tersebut demi stabilitas finansial dan keamanan putrinya yang bernama Minji. Dengan bergabungnya ia ke agensi Baeko, manajer Kim kini tidak lagi bergerak sendirian sebagai buronan sipil, melainkan memiliki perlindungan dari salah satu organisasi terkuat
di dunia bawah tanah. Episode ini ditutup dengan persiapan manajer Kim untuk mengemban misi pertamanya sebagai kepala tim pengawal elit. Misi pertama dari Tom Lee. Setelah melewati wawancara kerja yang berdarah-darah, Tom Lee langsung memberikan penugasan pertama kepada manajer Kim. Misi ini merupakan kerjasama resmi pertama manajer Kim di bawah bendera agensi White Tiger Job Center. Penyamaran menjadi guru palsu. Manajer Kim dikirim ke sebuah sekolah dengan identitas samaran sebagai seorang guru baru. Tugas penyamaran ini bertujuan untuk menyelidiki kasus internal yang terjadi di dalam lingkungan sekolah tersebut. Target misi, siswi yang hilang. Fokus utama misi manajer Kim adalah mencari keberadaan seorang siswi sekolah yang dilaporkan telah menghilang secara misterius selama 1 bulan. Kehilangan siswi ini diduga kuat melibatkan jaringan kriminal atau kelompok nakal yang beroperasi di sekitar sekolah. Tantangan di hari pertama sebagai guru baru yang mematikan, manajer Kim harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah sembari mengumpulkan petunjuk secara diam-diam. Hal ini memperlihatkan kontras yang menarik sekaligus humoris, di mana seorang mantan agen rahasia elit Korea Utara yang sangat mematikan kini harus menghadapi murid-murid sekolah yang bermasalah. Memulai penyelidikan di kelas. Sebagai guru baru, manajer Kim mulai memetakan situasi di kelas tempat siswi yang hilang. Ia mengamati gerak-gerik para murid untuk mencari tahu siapa saja yang memiliki hubungan dekat atau mengetahui informasi tentang siswi yang hilang selama 1 bulan tersebut. Konfrontasi dengan murid berandalan. Kehadiran manajer Kim yang terlihat seperti paman berkacamata yang lemah membuat sekelompok murid berandalan atau geng sekolah mencoba meremehkan dan menggertaknya. Murid-murid nakal ini ternyata memiliki keterkaitan dengan hilangnya siswi tersebut, atau setidaknya tahu siapa yang membawa siswi itu pergi. Selanjutnya, pemberian pelajaran secara halus. Alih-alih langsung menggunakan kekerasan ekstrim yang bisa membongkar penyamarannya, manajer Kim menggunakan teknik bela diri yang efisien, cepat, dan tidak terlihat mencolok untuk menundukkan murid yang mencoba menyerangnya. Melalui intimidasi mental dan fisik yang terukur ini, manajer Kim berhasil memaksa salah satu pentolan geng untuk mulai buka suara mengenai kemana siswi tersebut dibawa. Petunjuk menuju jaringan yang lebih besar. Cerita ini ditutup dengan kesadaran manajer Kim bahwa kasus hilangnya siswi ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Informasi yang didapat mengarah pada keterlibatan kelompok kriminal luar sekolah yang jauh lebih berbahaya, yang akan menjadikan lawan sesungguhnya bagi manajer Kim di bawah bendera agensi White Tiger. Interogasi dan tekanan mental. Manajer Kim mulai menginterogasi pentolan geng murid berandalan sekolah secara intensif setelah menundukkan mereka di episode sebelumnya. Bukannya takut pada ancaman anak-anak sekolah tersebut, Kim justru menunjukkan aura intimidasi khas mantan pembunuh elit yang membuat para berandalan menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang nyata. Pertarungan melawan geng motor atau di luar sekolah. Ketika situasi di dalam lingkungan sekolah mulai terkendali, konflik meluas keluar area sekolah. Kelompok kriminal lokal atau geng motor yang bekerja sama dengan murid nakal tersebut datang untuk memberikan perlawanan dan melindungi bisnis ilegal mereka. Manajer Kim tidak menahan diri dan menghabisi gerombolan penjahat tersebut satu persatu menggunakan teknik pertarungan jarak dekat yang sangat brutal namun tak terlihat oleh publik. Menggunakan sebuah kawat dan pukulan rahasia. Pada cerita ini, manajer Kim mulai dipaksa menggunakan salah satu senjata andalan ikoniknya, yaitu kawat tipis yang dipadukan dengan teknik rahasia. Penggunaan kawat ini menunjukkan bahwa Kim tidak lagi menganggap ini sebagai kenakalan remaja, melainkan operasi pembersihan taktis. Terungkapnya lokasi penyekapan. Setelah menghajar habis seluruh anggota geng yang menghadangnya, Kim berhasil memeras informasi krusial mengenai keberadaan siswi yang hilang tersebut. Petunjuk tersebut mengarah langsung ke sebuah markas utama atau rumah ilegal tempat siswi tersebut disekap. Penyerbuan markas penyekapan. Berbekal informasi dari interogasi di cerita sebelumnya, manajer Kim langsung mendatangi markas utama kelompok kriminal luar sekolah yang menyekap siswi yang hilang. Tanpa banyak bicara, Kim menerobos masuk. Para penjaga dan anggota sindikat yang mencoba menghalanginya langsung dilumpuhkan dalam hitungan detik menggunakan teknik rahasia yang taktis dan bersih.
Akhirnya manajer Kim berhasil menemukan ruang penyekapan dan menyelamatkan siswi sekolah yang sudah menghilang selama 1 bulan dalam kondisi aman. Ketakutan sang siswi mereda setelah melihat bahwa paman berkacamata yang datang menyelamatkannya adalah sosok guru baru di sekolahnya. Selanjutnya manajer Kim sukses menyelamatkan kasus penculikan ini dengan sangat cepat tanpa meninggalkan jejak atau kecurigaan dari otoritas publik. Keberhasilan misi pertamanya ini membuat posisinya di agensi White Tiger Job Center semakin kukuh. Tom Lee pun semakin kagum dan yakin bahwa keputusan merekrut Kim adalah langkah yang sangat tepat bagi bisnisnya. Kemudian dengan selesainya tugas penyamaran manajer Kim sebagai guru baru, ia berpamitan dari lingkungan sekolah tersebut untuk kembali fokus pada penugasan rahasia tingkat tinggi berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Kembalinya Kim ke markas besar setelah sukses menyelamatkan siswi sekolah dan menyelesaikan misi pertamanya. Manajer Kim kembali ke markas White Tiger Job Center untuk memberikan laporan resmi kepada bosnya, yaitu Tom Lee. Keberhasilan taktis Kim yang bersih dan cepat semakin memperkuat reputasinya sebagai agen elit baru di perusahaan tersebut. Setelah berhasil menemukan Dae-hong dan mengembalikannya ke rumah, manajer Kim kembali ke sekolah tempat ia menyamar. Insting dia bergetar saat memeriksa dokumen rekam medis dan akademik milik Dae-hong. Ia menemukan kejanggalan besar. 2 guru wali kelas Dae-hong dipecat secara misterius dalam waktu kurang dari 1 bulan. Rekam jejak siswi tersebut juga sengaja dihapus bersih. Manajer Kim langsung menyadari bahwa keluarga Dae-hong sengaja mengontrol informasi ini untuk menyembunyikan sesuatu yang fatal. Cerita beralih ke sudut pandang Dae-hong yang ternyata kembali kabur dari rumahnya yang mewah namun terasa seperti penjara. Ia kembali ke pelukan kekasihnya yang merupakan preman lokal bernama Hus Hang. Namun pelarian ini bukan tanpa alasan. Ternyata alasan Dae-hong menjadi liar dan mengkonsumsi alkohol serta rokok. Semuanya bermula saat ia secara tidak sengaja meretas riwayat transaksi kartu kredit ibunya. Ia menemukan ibunya sering memesan kamar di sebuah hotel mewah secara rahasia. Lalu Dae-hong sempat mempercayai guru wali kelasnya terdahulu untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan sang ibu. Tapi naas, setiap kali guru tersebut mulai mendekati kebenaran, kakek Dae-hong yang memiliki kekuasaan tinggi langsung memecat guru tersebut. Saat Dae-hong berusaha menyalin data dari ponsel ibunya, pintu kamarnya diketuk. Sang kakek masuk dengan topeng pedang wibawa, berpura-pura peduli pada perubahan sikap Dae-hong. Disinilah mental Dae-hong hancur. Ia terjebak dalam dilema apakah harus membongkar aib ibunya kepada sang kakek ataukah sang kakek sebenarnya sudah tahu dan menjadi dalang pembungkaman tersebut. Kembali ke masa kini, manajer Kim berdiri di ruangan gelap sekolah dengan tatapan mata yang sangat dingin. Murid-murid nakal yang melihatnya langsung merinding karena aura membunuh sang mantan agen khusus telah bangkit sepenuhnya. Lalu Pak Kim menyadari Dae-hong memegang rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Episode ditutup dengan manajer Kim yang bersiap bergerak secara mandiri, bukan lagi sekedar menjalankan tugas agensi, melainkan untuk menghancurkan siapapun yang mencoba memanfaatkan anak di bawah umur demi konspirasi politik. Lalu terlihat Jun Seong yang menampar-nampar wajah Dayong karena kesal akibat Dayong hidupnya menjadi kacau. Pada saat Jun Seong marah, tiba-tiba terdengar bunyi handphone Jun Seong yang ditelepon oleh Ho Jung, si gangster mata juling. Ho Jung mengingatkan Jun Seong agar melunasi hutangnya sebesar 350 juta. Dan ditambah lagi menjadi 550 juta akibat biaya rumah sakit Ho Jung. Mendengar bunga hutangnya yang bertambah sangat besar, Jun Seong merasa terkejut. Akan tetapi dia berkata akan melunasi hutangnya itu. Ho Jung kembali mengancam Jun Seong karena jika Jun Seong tidak membayar hutangnya, Ho Jung akan mengambil dan menjual ginjalnya. Lalu Ho Jung bertanya apakah Jun Seong ingin menjalankan bisnis kecil-kecilan dengannya. Dan setelah mendengar ajakan bisnis itu, Jun Seong langsung setuju, membuat Ho Jung seketika senang dengan keputusan Jun Seong. Lalu Jun Seong mendatangi Dayong dan menanyakan sudah berapa lama mereka berpacaran. Dayong mengatakan sudah selama 33 hari dan bertanya apa alasan Jun Seong menanyakan hal itu. Setelah mendengar perkataan Dayong, Jun Seong langsung duduk di dekat Dayong dan berkata dia sudah bersikap sangat jahat selama ini kepada Dayong dengan wajah yang sangat bersalah. Lalu Dayong bertanya apakah yang menelpon barusan si Juling dan mengajak agar
Jun Seong ini melarikan diri bersamanya. Tiba-tiba Jun Seong memeluk Dayong tapi berubah menjadi kuncian leher. Di mana saat sedang mencekik, Jun Seong mengatakan dia punya suatu permintaan karena mengetahui keluarga Dayong adalah keluarga yang sangat kaya. Cekikan itu akhirnya membuat Dayong kehilangan kesadarannya. Kemudian beberapa jam setelahnya terlihat Pak Kim dan bocah-bocahnya sedang menggeledah apartemen Jun Seong yang tidak ada orang sama sekali. Di sini Kim berkata dia sangat yakin kalau Dayong mampir ke apartemen dan mengira kalau Jun Seong dan Dayong sedang pergi sebentar. Pada saat itu Pak Kim melihat sebuah sepatu, yaitu sebuah sepatu yang sama waktu dikenakan oleh Dayong. Lalu Pak Kim berkata ke bocah-bocahnya kalau ada jejak perlawanan dan ini adalah penculikan. Di sisi lain terlihat Jun Seong yang sedang menelpon ke nomor ibunya Dayong. Akan tetapi ternyata yang mengangkat panggilan tersebut adalah Sun Ho, kakek dari Dayong. Lalu Sun Ho menyuruh agar Jun Seong cepat bicara. Heran mendengar suara pria, Jun Seong beranggapan kalau itu ayahnya Dayong dan berkata kalau dia adalah temannya Dayong. Lalu Jun Seong berkata kalau Dayong sedang sakit parah dan dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak ada uang. Di mana Jun Seong meminta agar dikirimkan uang sejumlah 1 miliar. Dalam hati Sun Ho berkata, dasar bocah keparat. Jun Seong memperingatkan agar keluarga Dayong cepat mengirimkan uang dalam waktu 1 hari. Jika tidak, Dayong akan tewas. Akan tetapi Sun Ho berkata dia tidak peduli karena sudah berhadapan dengan berandalan bodoh yang suka mengancam seperti Jun Seong dan tidak akan bekerja sama dengannya. Melihat keluarga Dayong yang tidak peduli, Jun Seong pun bertanya kepada Ho Jung apakah dia harus mengakhiri panggilan dulu. Akan tetapi Ho Jung langsung menempelkan pisau di leher Jun Seong, yang mana jika Jun Seong mengakhiri panggilan ini, dia akan tewas. Lalu Ho Jung menyuruh agar Jun Seong mengirimkan foto Dayong karena mengira keluarga Dayong ini tidak percaya kalau Dayong yang sedang disandra atau memberikan handphone itu kepada ibunya. Melihat kegaduhan, pengawal Sun Ho pun bertanya ada apa, dan Sun Ho berkata tidak ada apa-apa karena hanya seekor lalat yang mengganggu. Pada saat itu juga Jun Seong berkata kepada Ho Jung kalau ayah Dayong adalah orang yang sangat baik, sedangkan ibunya adalah wanita sialan yang berselingkuh dengan kakeknya sendiri. Seketika Sun Ho sangat terkejut mendengar ucapan Jun Seong lewat ponselnya. Lalu Ho Jung menanyakan bagaimana Jun Seong mengetahui hal itu, dan Jun Seong berkata dia diceritakan oleh Dayong karena Dayong mau dibunuh keluarganya sendiri karena rahasia itu. Sun Ho yang panik karena Jun Seong mengetahui rahasia itu langsung berkata dia meminta maaf dan akan mengirimkan uangnya tapi dengan satu syarat, yaitu bertemu secara langsung. Lalu Sun Ho menyuruh agar pengawalnya untuk bersiap-siap berpindah ke Pak Kim. Bocah-bocah Pak Kim kebingungan karena dari tadi mereka melihat Pak Kim terus-menerus teleponan dengan seseorang. Jadi Pak Kim ini menelpon Pak Nam yang sekarang menjadi rekan Pak Kim. Jadi sebelumnya saat di rumah sakit terlihat Pak Nam yang berhasil meratakan semua orang yang menyerangnya. Tiba-tiba muncullah Jincol yang memanggil Pak Nam, di mana Jincol menjelaskan dia sedang membentuk sebuah tim yang terdiri orang-orang kompeten, spesialis perang, dan kelompok itu akan dinamainya sebagai Ares. Lalu Jincol menawarkan Pak Nam untuk bergabung ke Ares, yang mana jika Pak Nam mau bergabung catatan masa lalu penuh darah Pak Nam akan dihapus dan Pak Nam tidak akan lagi dikejar oleh karmanya. Akan tetapi Pak Nam berkata dia perlu waktu untuk berpikir, dan langsung saja Jincol mendekati Pak Nam kalau dia bukan memberikan saran, melainkan sebuah perintah yang membuat Pak Nam merinding saat mendengarnya. Setelah mengatakan dirinya setuju, Pak Nam bertanya apakah teman-teman Jincol akan baik-baik saja. Karena sebelumnya hubungan Pak Nam dengan Pak Kim tidak baik dan Jincol berkata itu tidak masalah. Saat Pak Nam mengatakan dirinya tidak bisa dimaafkan karena sudah melakukan hal berbahaya terhadap putri Pak Kim yang adalah teman dari Jincol. Pak Nam malah heran melihat Jincol yang tidak menghiraukan perkataannya dan sedang teleponan. Setelah menutup panggilan, Jincol menyuruh Pak Nam untuk bersiap-siap karena temannya yaitu Pak Kim sedang membutuhkan bantuan dari Pak Nam. Dan tugas ini sebagai ujian masuk Pak Nam. Kembali ke saat ini, terlihat Pak Nam yang sedang bersama dengan Pak Kim dan bocah-bocah yang lain. Di mana pada saat itu Pak Nam tidak menyangka dia akan menjadi rekan satu tim dengan orang yang dulu adalah musuhnya.
Panam berkata ke Pak Kim kalau dia sempat khawatir dengan tugas yang diberikan dan ternyata tugasnya hanyalah mencari anak SMA yang hilang. Di sisi lain di markas, Jun Seong menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap, di mana anak buahnya terkejut mendengar Jun Seong akan mendapat 1 miliar karena menyandra Dayong. Kedua anak buahnya langsung setuju membantu karena Jun Seong berjanji akan membagi miliaran itu. Selanjutnya pada 12 September sesuai waktu dan tempat yang ditentukan sudah ada seorang pria yang membawa tas dan menunggu Jun Seong. Pengawal Sun Ho menyuruh agar pria itu bersiap-siap karena bisa saja Jun Seong dan komplotannya menyamar dan bersembunyi di sekitarnya. Lalu tidak lama kemudian setelah itu datanglah Jun Seong dan bocahnya menancap kencang sepeda motor mereka. Dengan cepat dua anak buah Jun Seong memukul pria itu dengan sebuah tongkat sampai terlempar. Melihat tas yang berisi uang itu terjatuh, dengan sigap Jun Seong mengambil tas tersebut. Setelah berhasil mengambil tas itu, Jun Seong langsung menancap kencang gas motornya dan melihat banyak uang di dalam tas. Karena ketamakannya, setelah melihat uang yang banyak, Jun Seong langsung berbalik arah dan meninggalkan teman-temannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba muncul seorang anak muda di sebelahnya dengan sepeda motor. Bocah itu adalah Shin yang langsung menunjuk ke arah Jun Seong karena Jun Seong sudah menjatuhkan ponsel milik pacarnya. Jun Seong sangat heran mengapa keberadaannya bisa diketahui, yang dimana Shin ini berhasil membuka ponsel dan mengetahui keberadaan Jun Seong lewat aplikasi pasangan. Saat itu juga tiba-tiba ada sepeda motor yang terbang dan melayang di atas Jun Seong. Pria itu adalah Pak Kim yang mengendari sebuah Harley dan langsung melompat dari Harley-nya, menendang Jun Seong dan mengunci lehernya. Kuncian itu menyebabkan Jun Seong tidak bisa bernafas dan akhirnya terjatuh dari sepeda motornya. Lalu Pak Kim menanyakan keberadaan Dayong dan Jun Seong yang merinding meminta ampun, berkata dia juga tidak tahu di mana Dayong karena Dayong sudah dibawa oleh seorang gangster. Kemudian Jun Seong menjelaskan yang terjadi, di mana dia diajak si Juling untuk berbisnis dengan cara meminta tebusan ke keluarga Dayong, lalu menjual Dayong kepada Yakuza. Tapi Pak Kim dan yang lain merasa lega karena sudah ada orang yang dikirim ke tempat itu. Berpindah ke pelabuhan, terlihat Dayong dan beberapa bocah dikumpulkan untuk dijual ke luar negeri. Tak lama setelah itu datanglah Sung Ho dan anak buahnya yang merupakan kelompok Yakuza. Setelah Sung Ho datang, si Juling menyuruh agar mengecek dulu barangnya karena dia tidak punya waktu yang banyak. Tiba-tiba muncul Pak Nam yang mengenalkan dirinya dan akan membereskan situasi ini. Sambil memegang telinganya yang padahal dia tidak memakai headset, Pak Nam berkata akan memberitahu perbedaan levelnya dengan para kroco ini. Melihat Pak Nam, si Juling pun kebingungan bagaimana Pak Nam bisa tahu lokasinya. Lalu Sung Ho menyuruh semua orang minggir karena Sung Ho yakin Pak Nam adalah orang yang sangat kuat. Setelah memasang kuda-kudanya, Sung Ho bergerak cepat meninju ke arahnya Pak Nam. Saat menahan serangannya, Pak Nam berkata walaupun pukulan Sung Ho asal-asalan, akan tetapi daya hancurnya sangatlah kuat. Di saat itu juga Sung Ho mengeluarkan pisaunya untuk menusuk Pak Nam yang masih bisa menghindar. Karena melihat banyak celah pada serangan Sung Ho, Pak Nam berhasil melayangkan beberapa tinju pada wajah Sung Ho. Kemudian Pak Nam menendang salah satu kaki Sung Ho, membuat Sung Ho kehilangan keseimbangan sampai pisaunya ikut terlempar. Dengan cepat Pak Nam mengambil pisau itu dan menempelkannya pada leher Sung Ho. Sambil berkata dia menilai level Sung Ho bintang 1. Saat menoleh mencari Dayong, Pak Nam melihat Dayong yang berteriak meminta pertolongan dan menyuruh agar Dayong tidak usah panik. Seketika tertawa lepas mengatakan kalau perkataan bosnya memang benar, yaitu membawa jaminan saat melakukan kontrak dengan orang Korea. Yang mereka sebut dengan jaminan yang dimaksud itu adalah seorang eksekutif Yakuza dari klan Sung Ho Hwama Taiki yang berjalan sambil membawa katana. Saat melihat Taiki, Pak Nam sangat tidak asing dengan lencana yang ada di seragamnya. Dan bukan hanya Taiki saja, datang lagi dua orang eksekutif Yakuza bernama Teiji dan Ken.